Di antara ribuan pulau yang memeluk samudra, terukir sebuah warisan yang tak hanya berisikan teknik, namun juga semangat perjuangan. Ini adalah Arnis, atau dikenal juga sebagai Eskrima dan Kali. Sejatinya, ia adalah jiwa dari Kepulauan Filipina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video, klik subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Arnis berasal dari kata arnes, bahasa Spanyol kuno untuk baju besi. Konon, kata ini berasal dari kostum baju besi yang digunakan dalam drama panggung tradisi Moro-Moro, di mana para aktor berpura-pura bertarung dengan pedang kayu. Arnes juga merupakan istilah bahasa Spanyol kuno untuk senjata yang digunakan sejak tahun 1712. Eskrima berasal dari kata Spanyol untuk anggar. Sedangkan Kali kemungkinan besar berasal dari istilah Filipina prahispanik untuk pedang dan anggar, yang didokumentasikan oleh penulis sejarah ekspedisi Ferdinand Magellan, yaitu Antonio Pigafetta, yang ikut dalam ekspedisi Spanyol ke Hindia Timur pada tahun 1519 dan 1522. Menurut legenda, seni bela diri ini diperkenalkan oleh Bodhidharma pada abad ke-5 atau ke-6 Masehi, yang datang ke Asia Tenggara melalui ibu kota Sriwijaya, Palembang, dan kemudian mencapai Pulau Luzon. Dalam perjalanannya, ia melihat tongkat rotan kering di tanah dan memperkenalkan seni bela diri langka ini kepada penduduk setempat. Sedangkan menurut sejarah, karena Arnis adalah seni yang biasa dipraktekkan oleh kalangan bawah atau masyarakat biasa, sebagian besar praktisi tidak memiliki pendidikan ilmiah untuk membuat catatan tertulis apapun, sehingga hampir semua sejarahnya bersifat anekdot, lisan, atau promosi. Asal-usul Arnis dapat ditelusuri kembali ke teknik bertarung asli Pintados atau Tintados selama konflik di antara berbagai pemukiman Filipina prahispanik. Meskipun bentuk saat ini memiliki pengaruh Spanyol dari Anggar Tua yang berasal dari Spanyol abad ke-15. Ini juga dipengaruhi oleh pemukim dan pedagang yang melakukan perjalanan melalui Kepulauan Melayu yang membawa pengaruh silat, serta seni bela diri Tiongkok dan India. Beberapa penduduk masih mempraktekkan metode bertarung Tiongkok lokal yang dikenal sebagai Kun Tao. Teori lain menyatakan bahwa Arnis mungkin berakar dari India dan datang ke Filipina melalui orang-orang yang melakukan perjalanan melalui Indonesia dan Malaysia ke Kepulauan Filipina. Silambam, seni bela diri kuno berbasis tongkat dari India, memengaruhi banyak seni bela diri Asia seperti silat. Jadi, mungkin saja memiliki leluhur yang sama dengan sistem ini. Sejarahnya terjalin erat dengan perlawanan heroik, jauh sebelum kedatangan bangsa Spanyol. Para leluhur sudah menguasai seni bela diri yang dikenal sebagai pangamut atau arnis de mano, menggunakan alat sederhana seperti tongkat kayu atau olisi, pisau, bahkan bambu runcing. Mereka membentuk sebuah sistem pertarungan yang brutal namun efisien. Puncaknya terjadi pada 27 April 1521
Di sebuah pantai kecil di Mactan, seorang kepala suku bernama Lapu-Lapu memimpin rakyatnya melawan pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Lapu-Lapu tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga kecerdasan taktis dan penguasaan Arnis. Pertarungan itu berakhir dengan kekalahan telak di pihak Magellan, sebuah kemenangan yang abadi bagi sejarah Filipina. Namun, saat penjajahan Spanyol semakin kuat, Arnis dilarang. Para pejuang terpaksa menyembunyikan ilmunya, menurunkannya secara diam-diam. Mereka menyamarkan gerakan mematikan ini dalam sebuah tarian tradisional atau dalam pertunjukan teater yang dikenal sebagai moro-moro, di mana pedang kayu digunakan sebagai properti pertunjukan. Seni ini bertahan, tersembunyi, hingga menjadi salah satu rahasia terbesar Filipina. Arnis bukanlah sekedar kekuatan, melainkan sains dan filosofi yang terintegrasi. Intinya adalah eskrima yang berarti pertempuran atau berkelahi. Sistemnya sangat pragmatis, tidak ada gerakan yang mubazir. Setiap serangan diarahkan pada titik vital, setiap tangkisan bertujuan untuk membuka celah. Ada 3 aliran utama, mano-mano, sinawali, dan espada yedaga. Namun intinya tetap sama, menguasai jarak, waktu, dan sudut serangan. Ada 12 sudut serangan dasar dari atas kepala hingga lutut yang membentuk pondasi bagi ribuan variasi. Filosofi di baliknya mengajarkan fleksibilitas dan adaptabilitas, sebagaimana para leluhur yang menggunakan apapun yang tersedia sebagai senjata. Arnis melatih praktisinya untuk menggunakan benda apapun, seperti pena, kunci, payung, dan lain-lain sebagai alat pertahanan diri. Ini bukan tentang menghancurkan lawan, tetapi tentang mengontrol situasi. Arnis mengajarkan disiplin, kerendahan hati, dan yang terpenting, ketangguhan yang dibutuhkan untuk bertahan di setiap aspek kehidupan. Pada 2009, pemerintah Filipina mengesahkan Undang-Undang Republik Nomor 9850 yang secara resmi menetapkan Arnis sebagai olahraga nasional dan seni bela diri Filipina. Ini adalah pengakuan atas warisan budaya yang tak ternilai harganya. Kini, Arnis tidak hanya dilestarikan di Filipina, tetapi juga dipraktekkan di seluruh dunia. Berbagai federasi internasional seperti World Eskrima Kali Arnis Federation dan I-Arnis aktif mengadakan kompetisi dan seminar. Arnis juga menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan jasmani di sekolah-sekolah di Filipina. Ini bukan lagi sekedar warisan masa lalu, tetapi alat untuk masa depan. Arnis mengajarkan anak-anak dan orang dewasa untuk menghargai budaya mereka, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan kecakapan fisik dan mental. Dari hutan-hutan terpencil hingga gelanggang olahraga yang gemerlap, Arnis terus berevolusi, beradaptasi, dan menginspirasi generasi baru. Arnis adalah lebih dari sekedar seni bela diri. Ia adalah sebuah narasi panjang tentang perjuangan, ketahanan, dan kehormatan. Dari Lapu-Lapu hingga para atlet modern, setiap ayunan tongkat adalah sebuah penghormatan kepada mereka yang berjuang demi kebebasan dan identitas. Arnis adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada senjata, tetapi pada jiwa. Ia adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan dengan ketangguhan, untuk beradaptasi dengan perubahan, dan untuk selalu membawa kehormatan dalam setiap langkah. Inilah Arnis, sebuah warisan yang hidup, abadi, dan terus beresonansi dengan jiwa pejuang di setiap diri kita. Demikianlah bahas Budo kali ini. Jangan lupa berikan like pada video, silahkan subscribe, dan tinggalkan komentar positif terkait tema kali ini. Sampai jumpa lagi di bahas Budo berikutnya.